Faqad rawa mongko teman-teman meriwayatkan sapa Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza tahadda iku ing dalem nalikane sarapan esuk sapa Kanjeng Nabi lam yata'asya mongko ora dahar sore sapa Kanjeng Nabi. Ya sudah, kalau pagi sudah makan, sore ya udah. Ini karakter Kanjeng Nabi, sifatnya Kanjeng Nabi. Sudah cukup. Ini deh, Rasulullahnya mencontohkan mencontohkan hidup sederhana, memberikan contoh teladan kesederhanaan. Tapi ya susah ya. Bagaimana kalau Nabi Muhammad itu kayak Nabi Sulaiman? Ini Nabi Muhammad udah begini sederhananya, tapi umatnya susah untuk gaya hidup sederhana. Gaya hidupnya boros-boros. Entah itu dalam jumlah kuantitas apa yang dimakan ya banyak. Barangkali makanan yang dimakan sedikit, tapi harganya yang elit-elit, yang mahal-mahal, yang wah sudah. Ini bab soal makan ini. Jadi Rasulullah itu adem sudah. Kalau makan pagi ya sudah selesai. Sorenya gimana ya udah nggak ada tujuan, nggak ada target. Makan sore sudah adem gitu. Ini jadi mentalnya mental kuat. Jadi kita ngaji Ihya ini disuruh melihat orang-orang yang bermental kuat. Tuh lihat nabimu, pimpinan utama kamu. Semenjak masih muda sampai tua sampai menjelang wafatnya Rasulullah tuh, ya kehidupannya begini ini. Kehidupannya bukan untuk memperkaya diri. Padahal kalau niat Rasulullah ingin memperkaya diri kan gampang kan. Kemarin sudah dibahas. Seandainya engkau menginginkan Gunung Uhud ini menjadi emas, maka pasti dikabulkan. Gunung Uhud jadi emas. Wah itu sih ngaco, masa iya Gunung Uhud segitu gedenya jadi emas sih gimana? Ya orang itu kan peribahasanya kan, peribahasanya. Entah bermakna hakiki atau majasi, tapi misalkan seandainya bermakna majasi itu kan sangat mungkin. Rasulullah jadi orang kaya raya itu sangat mungkin, bermewah-mewahan sangat mungkin. Udah biasa orang Arab nikah, poligami, istrinya banyak. Orang umumnya aja biasa kok. Nggak harus menjadi orang kaya. Apalagi kalau orang kaya, apalagi status sosialnya dari kalangan terhormat, Bani Hashim, Bani Muthalib. Apalagi kalau punya skill yang memiliki bakat di berbagai bidang. Ya, Rasulullah ini prestasi segala-galanya, dari urusan kecil sampai urusan gede-gedean, prestasi semua. Rasulullah nih dari urusan yang paling sepele sampai urusan yang gede-gedean. Wajar lah, Nabi Sulaiman aja bisa menjadi orang kaya, masa Nabi Muhammad tidak bisa? Kalau dihitung prestasi Nabi Muhammad dengan Nabi Sulaiman, banyakkan mana? Nabi Sulaiman hanya menyatukan Bani Israel. Menyatukan kalangan Bani Israel yang jumlahnya ada 12 suku. Itu sudah prestasi gedean. Maka hartanya melimpah, wajar. Orang tuh kalau menyatakan hadza min fadli rabbi, ada jalurnya, memang memiliki skill, memiliki kecakapan, memiliki fadl, ya tentunya yang paling utama fadl dari Allah, dari Tuhan. Nabi Sulaiman bisa mendapatkan kesuksesan luar biasa ya karena memang dalam ayat Quran hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Itu kan Nabi Sulaiman tuh hal-hal yang paling kecil diperhatikan, sampai semut diperhatikan, diajak, didengarkan, diperhatikan gerak-geriknya semut. Itu yang menunjang
membuat suatu kesuksesan ini datang kepada Nabi Sulaiman. Meskipun kedudukannya sebagai pemimpin, tapi hal-hal yang paling sepele, yang paling kecil, rakyat kecil, jangankan manusia, rakyat tuh, jangankan manusia, semutnya sampai diperhatikan. Oleh siapa? Nabi Sulaiman. Ya wajar itu. Wajar lah. Nah, Rasulullah tidak sekedar itu. Rasulullah tidak sekedar itu. Perhatian beliau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nabi Sulaiman menyatukan 12 suku Bani Israel. Nabi Muhammad menyatukan suku-suku Arab yang saling bermusuhan. Yang saling yang suka perang, yang suka dihentikan, bisa bersatu di bawah naungan Islam, menjadi saling bersaudara. Menjadi saling bersaudara. Antara suku Khazraj dengan suku Aus yang tadinya ratusan tahun berkonflik perang bisa disatukan. Apa tidak susah begitu? Susah kan? Susah menyatukan pikiran manusia tuh, apalagi orang-orang Badui yang tipikal temperamental watak mereka itu terkesan atau mengarah kepada sikap keras. Orang-orang padang pasir sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Khaldun, keras-keras karakter sifat mereka. Bisa disatukan. Apa bukan prestasi besar-besaran begitu? Artinya bisa membangun relasi. Apa yang tidak mungkin bisa terbangun oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah ingin jadi orang kaya sangat mudah sebenarnya. Apa yang ia sentuh jadi emas bisa sebenarnya. Kesempatan tuh nggak sedikit. Kesempatan untuk jadi orang kaya tidak sedikit. Ya waktu Fatu Makkah contoh kan. Waktu Fatu Makkah, kalau Rasulullah itu niatnya pembalasan dendam, niatnya balas dendam terhadap orang-orang yang dulu mengusir beliau dari kota Mekah, kan enak. Beliau bisa beralibi, ada justifikasinya. Dulu mereka mengusir aku, sekarang aku gantian mengusir mereka. Rumah mereka aku sita, aset-aset mereka aku sita. Diri mereka aku jadikan menjadi budak. Itu kan hukum perang yang terjadi di mana-mana kan begitu. Yang kalah ya jadi budaknya yang menang. Nah, ini Rasulullah kalau ingin tujuannya jadi raja, pengen berkuasa, ya banyak sekali kesempatan. Banyak sekali kesempatan. Relasi-relasinya, aduh, santrinya aja banyak yang jadi orang kaya kan. Santri Rasulullah itu kan Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Sayyidina Utsman bin Affan, orang kaya juga, tapi tidak memanfaatkan. Jadi mumpung aku punya jamaah ini kaya raya, udahlah aku nanti gimana caranya supaya dijamin oleh ini. Enggak. Bahkan di antara santri Rasulullah itu kan Raja Najasyi kan, raja. Jadi hubungannya hubungan cara beliau membangun lobby-lobby bisa sebenarnya. Tapi itulah Rasulullah. Kesempatan banyak, tapi bukan masalah itu kok. Yang diinginkan Rasul bukan persoalan masalah kaya atau tidak kayanya. Kalau ingin jadi kaya, kalau ingin Rasulullah ingin daftar jadi dosen, wah, langsung keterima. Langsung jadi menteri pendidikan. Langsung kalau Rasulullah ingin jadi ingin jadi kepala desa, langsung jadi presiden saat itu juga. Kalau mau kan? Kalau mau, enak Rasulullah. Tapi bukan persoalan itu aja kok, bukan masalah kaya tidak. Malah sampai beliau menjelang wafatnya pun ya kehidupannya ya begitu itu. Jauh dari kesan kaya, jauh dari kesan kemewahan. Targetnya bukan itu. Kok sampai ada orang menganggap kesuksesan itu ketika materinya ngumpul banyak, ya dhahaba thulutsa dinihi. Hilang sudah 2/3 agama orang itu. Menganggap kesuksesan itu hanya bersifat materi, dhahaba thulutsa dinihi. Rasulullah tidak pernah menghitung begitu kok. Tidak pernah menyatakan kesuksesan itu dilihat dari pangkat dan
kekayaan. Kok manusianya, orang Islamnya menganggap bahwa kesuksesan itu dilihat dari materi. Wah, inilah dhahaba thulutsa dinihi. 2/3 agamanya hilang sudah. Rasulullahnya mencontohkan gaya hidup yang adem, yang sederhana. Tidak panas Rasulullah. Yang penting pagi sudah sarapan, sorenya gimana ya udah. Adem, Kanjeng Nabi ini, Rasulullah ini adem. Wa idza ta'asyalan ing dalem nalikane dahar sore sapa Rasulullah lam yataghadda, moko ora sarapan esuk sapa Kanjeng Nabi. Sudah enggak